Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779. Yang sudah chat di 0816658779. Yang mau tanya-tanya seputar masalah ikan gabus silahkan. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk siapapun. Kita hanya berbagi pengalaman tentang budidaya ikan gabus yang sudah kita jalani sampai hari ini. Sudah 17 tahun kita jalani. Ya, semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat siapapun, terutama teman-teman yang hobi atau mau bisnis ikan gabus ya, baik di sektor pembesaran, pembibitan, pemasaran, dan juga pengolahan. Ya, baik, pertanyaan yang pertama. Ini dari Bapak Andri, ya, dari Bapak Andri yang ada di nggak ada alamatnya. Jadi Bapak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu Pak Suwandi. Saya Andri. Saya mau bertanya seputar masalah ikan gabus. Saat ini saya sedang memelihara ikan gabus yang saya dapat dari hasil mancing. Jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 6 ekor. Saya pelihara dan saya beri makan ikan kecil-kecil. Tetapi setelah saya pelihara hampir 2 bulan, saya ganti pakan pelet, tidak mau makan, Pak. Bagaimana caranya agar ikan gabus yang saya pancing, yang saya pelihara ini bisa mau makan pelet? Terima kasih atas jawabannya, Pak. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau sudah makan ikan nggak usah dirubah pelet, Pak. Jadi kalau itu ikan itu kan hasil ikan tangkapan alam ya, ikan liar ya. Jadi kalau ikan liar sulit untuk dia diajari makan pelet, apalagi dia sudah besar. Jadi saran saya tetap dipelihara, dilanjutkan aja kalau memang mau nanti dibesarkan pakai ikan kecil-kecil. Karena kalau dirubah menjadi pakan pelet, pertama juga sulit, Pak ya. Tidak mudah dia mau makan. Kadang ikan tuh tetap mau bertahan sampai kondisi kurus, sampai bahkan dia rela mati ya untuk dia mau makan pelet. Jadi nggak usah dirubah saja kalau sudah gede-gede seperti itu, tinggal dilanjutkan saja. Kemudian tinggal dilanjutkan kasih makan ikan ataupun daging. Udah itu aja. Oke Pak ya, berikut pertanyaan dari Bapak Kirno ya. Ini Bapak Kirno yang ada di Kebumen ya, Jawa Tengah. Mohon pencerahannya Pak Suwandi, saya mau tanya tentang pemasaran ikan gabus. Apakah harga ikan gabus saat ini naik turun? Apakah stabil? Bagaimana menurut pengalaman Pak Suwandi selama budidaya ikan gabus? Apakah prospek ke depan ikan gabus masih bisa diperjuangkan? Kalau misalkan saya mau mulai, enaknya saya mau milih yang mana ya Pak ya? Mau pembesaran, atau mau pembibitan, atau mau menampung untuk disetorkan ke Pak Suwandi? Mohon sedikit gambarannya Pak Suwandi. Terima kasih. Untuk Bapak Kirno, ya kalau kita bicara masalah prospek ikan gabus sampai hari ini, ya mungkin kalau di tempat lain kurang tahu ya. Kalau di sini pasarnya bagus ya Pak. Ya dalam arti kita membeli ikan gabus sampai hari ini tuh harganya tetap stabil. Ya, tidak naik turun ya. Bahkan kita membeli pun harganya tetap segitu, nggak naik turun. Ya, tergantung dari berat dan size ukuran ikan itu, Pak. Itu pertama dari masalah harga. Kemudian prospek ke depannya,
Ya, saya tidak berani menjanjikan, cuman selama kita 17 tahun menjalani ikan gabus itu, ikan gabus belum pernah harganya turun. Ya, bahkan permintaan semakin lama semakin banyak, terutama untuk ukuran 500 gram up ya. Karena kita memang untuk pengolahan lebih enak yang besar daripada ngolah yang kecil ya, untuk pengolahan ekstrak itu. Proses membersihkannya juga lebih mudah. Kemudian masalah pemilihan keinginan bermitra itu mau pembibitan, pembesaran atau penampungan, itu selera saja Bapak, silahkan mau memilih yang mana, tidak harus. Ya, jadi kira-kira Bapak bisa nggak menjalaninya menjadi pembesaran dengan lahan yang seberapa luas Bapak miliki. Ya tentunya kalau lahannya cuma sempit, main di pembesaran nggak cocok karena paling cuma bisa bikin 1-2 kolam, udah ditungguin 7-8 bulan, waktunya kelamaan. Kemudian bisa menghitung juga kalau di pembibitan, Bapak bisa nggak telaten merawat anakan larva ikan gabus itu. Kalau Bapak bisa telaten merawatnya, mungkin bisa main di pembibitan. Kemudian kalau misalkan mau menjadi pengepul ya, itu juga butuh kehati-hatian juga, kehati-hatian dalam merawat ikan hasil tampungan dari alam. Ya, jangan-jangan sampai nanti mau mencoba mengepul, mencari keuntungan, malah nanti ujung-ujungnya malah buntung. Ya. Silakan Pak, milih-milih sendiri, dibicarakan dengan keluarga. Ya, yang mau mensupport, mau mendukung, ya, mau membantu Bapak ya, dalam menjalankan usaha ikan gabus ini. Baik ya Pak. Ya, berikutnya pertanyaan dari Purwanto ya, Bapak Purwanto yang ada di Klaten, Salam sukses dunia ikan gabus. Ya, saya Purwanto mau bertanya tentang masalah kemitraan pembenihan. Sekarang saya sudah punya modal Pak untuk ikut kemitraan pembenihan. Apakah masih ada kuota untuk pembenihan? Saya mau ngambil 5 paket. Ya, mohon segera hubungi saya Pak apabila memang ada kuota pembenihan untuk wilayah Klaten dan sekitarnya. Terima kasih. Mohon maaf Pak, untuk kemitraan pembenihan untuk wilayah Klaten sudah tidak ada Pak ya. Mohon maaf sekali ya, walaupun Bapak mau ngambil 5 paket sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada lagi Pak. Nanti kalau misalkan ada informasi kita kabari berikutnya Pak. Jadi kita nggak berani menjanjikan. Nanti kalau ada penambahan kuota saja baru bisa kita hubungi. Baik, pertanyaan berikutnya dari Agus ya, dari Agus yang ada di Banyuwangi ya. Agus yang ada di Banyuwangi. Saya sering kali nonton channel Dunia Ikan Gabus, bahkan sampai 4493 saya sudah tonton. Yang ingin saya tanyakan, untuk membedakan kelamin Pak antara jantan dan betina, apakah kelamin jantan betina itu bisa dilihat dari fisiknya Pak, besar kecilnya badan, panjang pendeknya badan, bisa menjadikan patokan untuk jantan betina tanpa harus melihat kelamin ya, dari fisik ya. Mohon sedikit penjelasannya Pak Suwandi. Terima kasih. Jadi kalau induk ikan gabus, itu kalau menurut pengalaman saya nggak bisa dilihat dari fisik ya. Jadi begini, saya ngepul ikan gabus itu sudah dari berbagai daerah di Pulau Jawa, bahkan ada yang luar Jawa. Nah, di tiap daerah di Pulau Jawa ini, ikan gabus, kalau ikan gabus budidaya jelas sama ya. Kalau ikan gabus dari tangkapan alam itu tidak bisa dilihat dari sisi fisik. Kita memang harus melihat dari sisi kelaminnya. Ya, baru nanti fisik ya. Karena begini, ya, ada ikan gabus jantan yang memang misalkan arah Jawa Barat sana, saya pernah mendapati di daerah Ciamis itu setoran ikan gabus juga. Dan itu juga beberapa kali di wilayah Ciamis itu dapat setoran. Ikan gabusnya untuk betinanya
betina jantan pendek-pendek, ya. Betina jantan pendek-pendek. Jadi jantan pun dia pendek, ya. Bisa sama badannya dengan yang betina. Jadi dia bukan berarti kalau pendek itu betina, belum tentu juga kalau fisik. Kemudian jantannya pun gendut, ya. Jantannya pun gendut-gendut gitu. Kepalanya agak tidak runcing, ya, oval-oval gitu kan. Jadi dari sisi fisik itu kita terkecoh. Ya, jadi pendek-pendek jantan, bahkan jantannya pun gendut-gendut seperti betinanya. Ya, dan itu ada di 3 tempat yang berbeda, ya, dari perairan yang berbeda juga. Hasil ikannya hampir sama. Di mana ikan yang didapat itu betina, ya gendut, jantan gendut, pendek batang, panjang badannya sama. Kemudian saya pernah mendapatkan ikan dari Kalimati Bengawan Solo, ya, setoran dari sana juga. Itu di sana betina panjang, ya, perutnya tidak gendut. Pernah dapat perutnya tidak gendut, ya, perut tidak gendut, tidak lalu melebar gitu, tidak, ya. Tetapi begitu kita potong, ya, yang mana saya awalnya mengira itu adalah jantan, ternyata itu adalah betina, dan itu jumlahnya cukup banyak, ya, karena memang tiap minggu kita dapat setoran dulu. Jadi nggak bisa dipastikan, bahkan yang jantan pun tetap panjang waktu itu. Mana jantan, mana betina, saya pikir ikan ini jantan semua. Ternyata pada saat kita potong, dan itu tidak dalam kondisi kurus loh, ya. Jadi ikan gabus tidak dalam kondisi kurus, kondisinya gendut, ya, gemuk-gemuk. Nah itu jantan sama betina itu panjang-panjang hampir sama dan kurus-kurus ramping-ramping. Tapi setelah kita potong itu adalah betina. Jadi tidak bisa kita melihat dari sisi fisik. Yang betina panjang, jantan pendek ada. Ya, sama halnya betina panjang, jantannya panjang juga ada kalau hanya fisik. Yang jelas kita harus membedakan jantan betina itu dengan dipegang, ya, dilihat kelaminnya. Dan megangnya pun nggak cuma satu, ya. Nggak cuma satu dilihat, nanti taruh lagi, megang lagi. Nah, itu sulit. Karena sekilas kalau baru kita mulai itu kesannya hampir sama. Besar kelaminnya hampir sama. Makanya pegang satu dilihat, satunya jajarkan gini. Dilihat. Itu baru nanti kelihatan perbedaannya. Ya, dan kita membandingkan bukan hanya 1-2 ikan, ya, paling tidak 10 ekor ikan kita bandingkan di situ. Nanti kebiasaannya, oh ini mirip sama, oh ini sama dengan ini, oh ini sama dengan ini, oh ini beda, oh ini beda. Nah itu nanti ketemu, akan biasa melihat dari sisi kelamin. Jadi bisa pastikan walaupun bentuknya badannya jantan, tetapi bisa juga, ya, itu betina. Itu ya Pak, ya. Jadi kalau memang bedakan jantan betina dilihat dari sisi kelamin. Oke, tetap ikuti terus channel Budidaya Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Kita masih menjawab dan terus menjawab pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.